Kita hari-hari ngomong agama, tapi pondok pesantren hari ini justru tempat yang sangat tidak aman. Contoh misalnya itu. Saya pikir ini juga perlu ada pendalaman juga. Kenapa kita hari-hari membahas tentang persoalan agama, tetapi kalau dalam praktek kesehariannya kok justru menjadi kaum yang bangsa yang sangat nggak agamis, gitu loh. Terima kasih Bang Hamzah, ini mewakili PII, insinyur. Ya, nah sekarang ke Mas Gino. Jadi Mas Gino tadi ada yang menarik dari Ridwan tadi soal disiplin orang Jepang, orang Korea gitu ya. Nah kalau di Jepang itu kan dimulai dari pendidikan dini. Nah, bagaimana konsep pendidikan kita di Indonesia ini sampai bisa kita menciptakan manusia yang berdisiplin seperti Jepang dan Korea. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urun rembuk. Kalau saya melihat memang tadi Bang Ridwan menekankan tentang bagaimana pentingnya kita punya masyarakat yang patuh. Pertanyaannya memang tradisi itu kita punya atau tidak, kan begitu ya. Kalau kita menggambarkan Jepang dan Korea, memang Jepang sebelum Perang Dunia Kedua pun memang sudah punya tradisi menjadi warga yang begitu hormat patuh kepada negara. Dalam hal ini Raja Kaisar itu kan dicitrakan sebagai Tuhan gitu ya. Sehingga ketika negara itu roboh pun recovery-nya itu cepat gitu ya. Itu Jepang. Korea juga sama sebenarnya. Korea juga punya tradisi yang sebegitu kuat. Supaya Korea itu bisa maju, dia betul-betul memahami, mengidentifikasi target sasaran Korea itu siapa. Sehingga dia misalnya mengembangkan kebudayanya menjadi industri. Tetapi kan diteliti dulu sama Korea, konon ceritanya begitu. Wilayah Asia itu sukanya itu model kesenian hiburan yang seperti apa. Sehingga dia melahirkan K-pop yang bisa menjadi industri yang sebegitu besar. Dalam konteks ini, ya mohon maaf ini Mas Ridwan kan ada di kita, di sini. Kok rasanya itu agak berbeda kita ini. Energi kita itu kalau dalam konteks perdebatan agama kan mungkin negara yang mempersoalkan persoalan energi agama itu kan mungkin yang tertinggi lah di Indonesia, di dunia, walaupun ini agak sensitif. Tapi kan mungkin paling munafik bangsa ini kan. Jepang yang disembah entah siapa, iya kan? Mungkin lebih banyak yang ateis bahkan, gitu loh. Tapi kenapa mereka punya kepatuhan, gitu kan? Korupsinya juga relatif terbatas, pelecehan seksual terhadap anak-anak kita juga relatif tidak ada. Kita hari-hari ngomong agama, tapi pondok pesantren hari ini justru tempat yang sangat tidak aman. Contoh misalnya itu. Saya pikir ini juga perlu ada pendalaman juga. Kenapa kita hari-hari membahas tentang persoalan agama, tetapi kalau dalam praktek kesehariannya kok justru menjadi kaum yang bangsa yang sangat nggak agamis, gitu loh. Negara-negara Eropa yang konon ceritanya yang tingkat indeks kebahagiaannya itu tertinggi, justru warganya banyak yang ateis. Padahal katanya A itu tidak, agama itu kan galau. Artinya orang beragama itu supaya tenang kan gitu loh. Tapi kalau hari ini justru malah menimbulkan kegalauan-kegalauan, saya pikir ini juga perlu ada kampanye baru lah ya supaya ini bukan menjadi PR yang kontraproduktif. Itu satu yang menurut saya. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, apa yang disampaikan oleh Bang Ansori, saya pikir kalau saya dalam konteks pendidikan bangsa ini membutuhkan literasi dari segala hal. Kalaulah misalnya generasi yang akan memimpin kita ke depan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang adalah generasi-generasi yang hari ini umur 20-an, kan membutuhkan literasi apa yang kita bicarakan hari ini. Sehingga kita bisa mendapatkan sosok tiba-tiba, kan nggak mungkin kita akan mendapatkan sosok seorang Merkel misalnya di Jerman.
Bayangkan seorang konselor gitu ya yang top, negaranya hebat, tapi bisa hidup tanpa pembantu, apa-apa dikerjakan sendiri, hanya tinggal di rumah dinas yang notabene juga kecil. Bagaimana kita bangsa Indonesia bisa mengimpikan mendapatkan seorang pemimpin dengan karakter yang sebegitu hebatnya gitu loh. Sementara sekarang itu mohon maaf aja jadi bupati aja mungkin ajudannya sudah, kemarin ada yang nulis kayaknya mobil dinasnya kalau ditaruh di lapangan penuh itu katanya. Di negara Konoha sih, wali kota Konoha katanya. Ya artinya bagaimana literasi ini sampailah. Ya isu-isu yang dibahas tentang apa yang disampaikan oleh Bang Asrian dan kawan-kawan tadi, Bapak yang terhormat, itu juga nyampe pada generasi yang memang ke depan itu akan menjadi pemimpin peradaban ini gitu loh ya. Jadi kalau kondisinya exitingnya seperti hari ini, tadi Bang Ridwan menyindir apa yang akan terjadi 20 tahun, sejatinya gambaran dari apa yang dilakukan hari ini, saya pikir kita layak sangat pesimis. Karena kondisi hari ini kan, oh iya, jangan-jangan perunggu aja enggak gitu loh. Gitu kan. Kalau kondisinya seperti ini, kemudian langkah-langkah yang kita lakukan juga mengikuti aja asal jalan. Bang Asrian bicara tentang industrialisasi. Saya pikir setiap wacana ngobrol ketemu dengan Bapeda kan tentang hilirisasi. Tapi hari ini masih tetap aja jual singkong ke pabrik jadi tapioka. Itu yang saya sampaikan kemarin. Wilayah Pengubuan, wilayah Wais Putih, jangan-jangan orangnya udah makan ikan baung lagi. Beli tempe aja mungkin susah. Artinya kalau singkong hanya menjadi tapioka, jangan-jangan justru pencemarannya jauh lebih tinggi dibanding nilai tambah yang didapatkan oleh petani. Logikanya semakin miskin sebenarnya ini. Ya, saya pikir poinnya Bang Firman, literasi dalam segala hal kepada generasi anak-anak muda ini saya pikir menjadi hal yang sangat mendasar, sehingga mereka juga butuh punya concern bagaimana ke depan bisa kita harapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak seperti hari ini. Kan problemnya kan apa yang disampaikan oleh Bang Herman kan seperti ini. Nah, bagaimana kita punya pemimpin yang punya karakter kuat. Kemarin sempat Bang Ansori kalau tidak salah share tentang Kulon Progo kan, hadir di tengah kesepian. Tapi bagaimana seorang bupati punya karakter kuat, mampu memberdayakan potensi lokalnya, baik batik misalnya, ASN-nya atau warganya harus beli beras lokal, sehingga semuanya kan tumbuh. Nah kalau kita kan enggak. Kalau bisa semua dalam waktu 1 kilo mungkin ada Indomaret, Alfamart kan gitu. Yang penting kan cuannya masuk. Tapi kan tidak pernah berpikir bagaimana memberdayakan UMKM yang ada di tingkat masyarakat. Saya pikir kita berharap pemimpin ke depan, kita membutuhkan pemimpin yang kuat kalau menurut saya memang. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bang Ansori tadi tentang bagaimana tentang lokal, saya pikir nggak mungkin muncul kelokalan itu kalau tidak muncul pemimpin-pemimpin yang memang punya karakter kedaerahan, punya karakter yang kuat, sehingga perlu dipikirkan untuk bagaimana kita mulai berbasis lokal itu betul-betul menjadi bagian daripada hal yang harus diperjuangkan. Saya pikir poinnya di situ. Terima kasih.